Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi aslahat dhamair wa naqas sarair wa hadzal qalbal kharair. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah masih semangat nggih Pak nggih? Ketoke kok luyu iki katanya. Mboten nggih? Mboten. Nggih. Kakean isi wetenge. Alhamdulillah. Mari kita mensyukuri berbagai karunia Allah, lebih-lebih karunia yang dikaruniakan kepada kita selama bulan Ramadan. Yes. Jangan ganggu. Kita diberi oleh Allah kemampuan bisa beribadah siang, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain termasuk qiyamul Ramadan. Ini harus kita syukuri ini. Karena Ramadan itu bulan istimewa. Siyam itu disyariatkan oleh Allah khusus di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada lagi puasa Ramadan itu. Dan insya Allah sampean sudah tahu keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa di bulan Ramadan. Sebagai orang beriman, insya Allah selama 6 hari. 6 hari Pak Gede nggih? 6 apa 7 nih? 6 akeh 7 ya Pak. Selama 6 hari ini kita betul-betul merasakan bagaimana keimanan kita itu. Suasana batin kita sebagai orang beriman itu kayak apa, sangat berbeda dengan sebelum bulan Ramadan. Dengan ibadah siam ini kita betul-betul ya menjadi hamba yang terus berusaha memperdalam masuknya iman kita itu ke dalam hati kita. Cara ngencepno cagak ngono dincepno sak jero-jerone. Selama 5 hari ini, 6 hari ini. Ya, iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab Al-Qur'an, kepada hari akhir itu betul-betul merasuk di dalam hati kita itu. Terhadap akhirat kita yakin. Iman kepada Allah itu masalah tidak sekedar kita percaya kalau Allah itu ada. Allah itu hadir dalam hidup kita ini, hadir. Wujud Allah itu. Ya. Kita rasakan Allah itu dekat dengan kita. Loh, itu kita rasakan. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat 57 ayat 4, 58 ayat 7, huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kamu di mana kamu berada. Itu kita rasakan itu. Bab kalau orang beriman belum bisa merasakan seperti itu, Allah itu tidak ada dalam dirinya itu. Imannya hanya sampai pada pengakuan. Hatinya belum menghadirkan adanya Allah. Karena belum merasa disertai oleh Allah. Huwa ma'ahum aina ma kanu. Dia Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Itu surat 58 ayat 7. Sampai seperti itu loh kita itu. Saat sholat seperti begitu itu. Oke.
Kata Allah, alladzi yaraka hina taqumu. Allah itu melihat kamu saat kamu berdiri mengerjakan salat itu. Kau itu disawang Allah. Merasa tidak kita seperti itu? Loh, Ramadan ini kita betul-betul seperti itu, Pak. Wa taqallubuka fis sajidin, gitu. Dan memperhatikan gerakan badanmu, gerakan hatimu sampai kamu sujud. Makanya sujud itu saat yang paling dekat seorang hamba yang sholat kepada Allah. Kayak bercengkeraman dengan Allah begitulah. Oh, ini Quran ini, Pak. Jadi iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada hari akhir itu sampai pada tingkat yakin. Kalau kita ikuti bagaimana Quran memberikan pelajaran kepada kita tentang rukun iman. Itu kan dimulai dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna dan seterusnya. Lalu ditutup dengan wabil akhirati hum yuqinun. Dimulai dari yu'minuna, diakhiri dengan yuqinun. Yuqinun itu yakin. Yakin itu percaya, tidak ada keraguan sedikit pun. Percaya kepada yang tidak ragu, dia hadir itu. Allah itu wujud. Makanya wujud itu para ulama ada yang tidak menerjemahkan ada. Sebab kalau ada pertanyaan di mana adanya. Kalau wujud, ya wujud di mana-mana ya wujud. Nah, itu suasana batin kita seperti itu. Demikian pula selama 6 hari ini kita betul-betul dijadikan dengan ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi orang yang mencegah dari hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh kita sebagai orang beriman itu. Kita hiasi pikiran kita, sikap kita, pandangan kita, perilaku kita itu dengan perilaku yang mulia. Puasa itu kan tidak sekedar menahan dari makan dan minum, kan juga mencegah dari menahan dari lagho. Lagho itu kalau menurut Ibnu Katsir itu batil. Menurut Ibnu Katsir itu lagho itu dimaknai dengan batil. Lagho itu kalau diterjemahkan sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Lagho. Lalu dijelaskan oleh para ulama, karena nggak ada penjelasan di dalam hadis lagho itu apa, nggak ada. Sehingga Ibnu Katsir membuat sebuah pandangan yang begitu tegas, pokoknya batil itu lagho. Bahkan diberi contoh mengupat, itulah lagho. Mencaci maki, itulah lagho. Ujaran kebencian, itulah lagho. Lagho itu. Menurut kita. Menurut Ibnu Katsir. Rofas itu ucapan, perbuatan, sikap yang tidak senonoh, yang mengandung unsur pornografi. Ada pornonya. Yaskop. Harus kita jauhi kan itu kata hadis. Ribut. Poso kok ribut. Urusan sepele ae ribut. Sale awak dhewe sedekane ribut. Nek wis ribut itu kok omongane banter. Omongan banter itu jerit-jerit ngoten. Itu bahasa hadisnya tadi itu. Dengke. Tidak boleh jahil kita mengamalkan amalan-amalan yang biasa diamalkan orang jahiliyah. Coba sampean. Apa amalannya orang jahiliyah? Sampean wis ngerti, tidak perlu dijelaskan. Nah, itu. Bahkan kalau ada orang ngejak bertengkar, loh, ojo direwangi, ojo diladeni. Bilang ini saimun, aku ini poso kok ribut, poso kok berselisih, poso kok geger.
Kita dididik untuk menjauhi itu semua. Berarti lapang dada kita itu. Orang yang bijak, orang yang tawadhu, bukan orang yang takabur. Betul-betul tadharru, kita merendahkan diri loh, kita itu selama 6 hari ini. Gak pola-pola. Iku jadi kayak poso. Nah, insya Allah semua ini akan menjadikan kita memiliki pandangan, sifat, sikap, perbuatan yang betul-betul meletakkan diri kita di hadapan Allah itu sebagai orang-orang yang mulia, karim. Karim kita itu. Individual kita karim, sosial kita juga karim, gitu Pak. Manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia, jangan lupa. Bukan makhluk sing apa, esek-esek, bukan. Esek-esek itu apa bagus? Apa esek-esek kita? Yang mulia ini itu ya. Jangan merendahkan orang. Betapa Nabi itu sangat tersinggung ketika Bilal itu disebut, hei orang hitam, Nabi lo tersinggung. Allah aja nggak pernah manggil begitu, kok kamu manggil seperti itu. Jadi Nabi, aku ini Nabi, gak tahu nyeluk Bilal itu ngono, ongkol kok nyeluk kayak ngono, karpu piye kata lo. Coba baca dengan itu, mulia. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Quran yang bilang walaqad karomna bani Adam. Surat 17 ayat 70. Makanya manusia di dalam Quran itu ya, kalau dilihat dari penyebutannya itu enggak sekedar disebut satu kata. Manusia di dalam Quran itu disebut dengan basar. Basar itu lebih menitik beratkan manusia sebagai badan fisik ini. Dan bahkan dijelaskan bagaimana kejadian fisik. Tadi ayatnya dibahas oleh Pak Agus. Pada surat nomor berapa tadi? Surat Al-Mu'minun tadi itu loh. Yang kedua ya itu ya. Ya, pada yang kedua itu. Ya, artinya tarawih yang kedua tapi rakaat yang kedua. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kula niki nek tarawih kan kata pek gelem imami ana imame. Mergo kula niki nek imami ku sak ayat ngono. Rong ayat. Nang wong-wong ku cocok. Nah, ini gak cocok kan gak enak. Lho kula ning imami gak tau akeh ayat niku ngene ngeten iki. Sampeyan imame sing biasa ngene piye. Mulai kula niki tau ngimami, tak kei 5 ayat, ngeromongi masyaallah ibu-ibu getun kula. Mulai kula niki dipeseni nggih, dipeseni. Mergo Nabi niku ngelingno awak dhewe ngoten lho. Ojo dawa-dawa ngoten lho ya. Lha nggih awak dhewe niku ngoten. Kula niki getun. Ibu-ibu ya Allah, lapa salat kok ngono banget. Mulai dipesen Pak. Ya, agak panjang sedikit ayat. Pira? 5 tahun. Nggih. Kula niku maca surat Al-Baqarah. 55. Lah rada dawa Al-Baqarah iki. Sing pesen kula mari salat boleh, ya. Sing masjid apa kae. Nek mriki kan pun biasa mboten napa-napa, wis biasa kan dadi masalah. Kan kebiasaan sedaya kan tergantung siapa. Menungso iki mulya disebut basar. Dijelasno kejadian iki ya apa menungso iki. Ayat itu tadi dibaca sudah itu, tidak perlu saya ulas. Disebut insan, itu aspek rohani yang punya potensi, punya daya pikir, punya daya rasa. Dan bicara aspek ruhania inilah ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad, saat jasad berusia 120 hari, jasad ini ya, sudah membuat ikrar di hadapan Allah, karena Allah saat itu mempersaksikan dirinya di hadapan roh ini, isinya alastu birabbikum qalu bala. Roh, aku itu Tuhanmu apa enggak? Jawabnya iya. Itu ada di surat 172. Alastu birabbikum qalu bala.
Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum. Nggih. Tuh. Ingatlah itu. Ingatlah itu. Nggih. Wa asyhada ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qalu bala. Ini itu artinya ya, manusia ini itu ya, akan bermakna dan tetap menjadi hamba yang mulia kalau mempertahankan alastu bi rabbikum qalu bala. Itu berarti secara fitrah manusia itu beragama. Manusia itu bertuhan. Jadi agama ini diturunkan dalam rangka agar manusia bisa mempertahankan dirinya sebagai makhluk yang mulia, karena sesungguhnya di dalam dirinya ada fitrah agama itu. Makanya di surat Ar-Rum ditegaskan wa aqim wajhaka lid-dini hanifah, itu fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, itu bahwa agama ini sejalan dengan fitrah manusia. Ramadan dengan ibadah siam dan ibadah yang lain menjadikan kita seperti itu loh Pak. Apalagi kalau dilihat dari aspek anas, manusia juga disebut anas. Insan tadi ya, apa tadi Pak? Basar, insan, terus anas. Anas itu aspek sosial loh. Ibadah puasa itu kata Allah la'allakum tattaqun. Tattaqun itu takwa secara individual. Karena pakai tak di situ. Tak itu kamu. La'allakum yattaqun. Itu di Al-Baqarah 187. Yattaqun itu mereka. Mereka itu berarti aspek sosialnya. Secara individual takwa, secara sosial takwa. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Oleh karena itu patut kita syukuri, kita itu diberi oleh Allah berbagai karunia di bulan Ramadan. Ojo sing disawang iku arepe riyo durung tuku klambi ya. Nanti ribut gara-gara durung tuku sandal. Ibu-ibu mboten usah ribut Bu, soalnya ibu-ibu golek sandal kadang-kadang sak toko nek Sidoarjo ono sing cocok. Digawe gak cocok, digawe gak cocok. Pindah maneh sampean teko Sidoarjo nang ngene Pasuruan gak cocok maneh sampean. Sampai nang Singapura gak ono sing cocok, duwe gak ono. Ribut. Ndak usah ribut. Inilah sebenarnya suasana yang kita rasakan secara bersama-sama sebagai hamba yang beriman. Mudah-mudahan kita sukses itu ya, memanfaatkan hadirnya Ramadan ini untuk menjadikan diri kita ini makhluk yang mulia di sisi Allah, makhluk yang tulus, senantiasa yang dicari keridhaan Allah, makhluk yang senantiasa dalam menjalani hidup ini ingin ya mengabdi melalui berbagai kegiatan hanya kepada Allah semata. Mudah-mudahan ya, kita selalu dilindungi oleh Allah, dibimbing, diberi kekuatan, diberi kelapangan, diberi kemudahan di dalam menjalankan ajaran agama ini. Setapak iman kita benar-benar lebih mendalam di dalam hati kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.